Kita manusia Allah memerintahkan untuk menyembah Allah, tapi masih banyak lupa kepada Allah. Padahal manusia adalah makhluk yang sempurna. Allah menciptakan malaikat tanpa memberikan nafsu. Allah menciptakan binatang tanpa memberikan akal. Allah menciptakan manusia memberikan keduanya, nafsu dan akal. Intinya manusia lebih utama daripada binatang dan manusia lebih utama daripada malaikat. Bagaimana bisa lebih utama? Bila manusia mampu mengendalikan nafsu, maka manusia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Tapi bila nafsu mengalahi akal manusia, sangat rendah derajat manusia melebihi daripada binatang. Nah, tinggal tergantung bagi kita, inginkah kita menjadi manusia yang sempurna di atas malaikat ataupun di bawah binatang? Nah, karena kita gini Pak, kalau kita dibilang, hei anjing kau, marah kita. Hei lembu kau, marah kita. Hei kau binatang, ama. Ya binatang juga lembu, binatang juga anjing. Nah, jadi jangankan kalau dibilang binatang itu, jangankan kita manusia, binatang pun dibilang dia binatang marah dah Pak. Kenapa? Karena tahu binatang derajatnya paling rendah. Ya, jadi oleh karena demikian, supaya kita menjadi manusia yang mulia dan sempurna, jangan tinggalkan ibadah. Ingat kepada Allah. Ingat kepada waktu yang 5. Jangan besok lagi Pak. Kalau memang kita yakin besok masih hidup, kayak tadi saya bilang. Kalau Bapak yakin besok masih hidup, jangan sholat isya besok aja. Kenapa? Karena ada pendapat mengatakan sholat bisa dikata. Walaupun ada juga yang meyakini sholat tidak bisa dikata. Akan tetapi mungkin bagi kita merasa hari ini saya belum bisa tobat. Saya masih muda. Manfaatkan waktu saya masih muda. Nanti kalau udah tua baru tobat. Yakin umur kita sampai tua. Kalau memang yakin enak. Ini kita dah tahu bulan besok tanggal 1 bulan 2 saya mati. Mulai malam ini saya rukuk dan sujud, enggak makan-makan lagi. Supaya apa? Besok meninggal masuk surga. Nah, hadirin sidang takbir dirahmati Allah. Oleh karena demikian, janganlah kita sepelekan tentang ibadah. Ibadah itu tidak semena-mena. Bukan cara sholat itu sesuka kita. Kayak mana dulu orang tua saya sholat, kayak gini sholat. Tidak. Ibadah itu butuh ilmu. Karena di dalam hadis dijelaskan, Malla sayhu fahuwa syaitanu sayhu. Barang siapa yang belajar dengan tanpa ada guru, ibadah, sembahyang tidak ada guru, puasa tanpa berguru, nggak pernah belajar kayak mana tata cara sembahyang, maka kita akan digoda oleh setan, dimasukkanlah ilmu setan dengan pemahaman kita sendiri. Akhirnya apa? Di dalam ibadah kita banyak yang menyalahi daripada syariat, tidak sesuai dengan tata tertib di dalam agama Islam, di dalam syarat. Jadi oleh karena demikian, kita ingin sholat kita yang benar, belajar. Di sini banyak ustadz, ada ustadz Linjal, ada Pak Imam, ada Tubuh Khatib. Belajar sama beliau. Bahkan setiap bulan mungkin ada pengajian, ada guru di luar. Coba kita periksa dulu pertama Fatihah kita benar tidak. Kalau nggak benar, berarti mulai kita balik sholat sampai hari ini salah. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan, barang siapa yang beribadah tanpa dengan ada belajar ilmu, didasari dengan ilmu agama, mardud, sembayangnya ditolak. Mau Pak, mau Bu, kita sembayang 24 jam. Dari balik sampai tuwek, si sholat tapi begitu mate, sholatnya nggak diterima. Ditanya, mana sholat kau? Ini Pak, mana? Apa yang kau baca di dalam sholat? Kayak mana Fatihahmu? Semua diperiksa. Karena ketika kita meninggal yang diperiksa pertama adalah sholat. Di dalam kubur begitu kita masuk ke dalam liang lahat, masuk malaikat Rahman, menyerahkan buku amal, buku perbuatan kita baik dan buruknya digantungkan di leher. Itu di dalam tasawuf dijelaskan. Kemudian setelah digantungkan di leher, keluar malaikat Rahman, baru masuk Mungkar dan Nakir.
Begitu masuk muka dan nakir, membaca itu buku, data, perilaku kita selama hidup kita di dalam dunia dibaca. Nah, dipegang. Ini penyamu, ya baca. Disuruh baca dulu sama kita. Begitu kita baca, pernah kita dulu buang duri di jalan, bangga senyum. Karena itu adalah satu ibadah. Pernah dulu milih pondolan neng aku, merengut. Ya kan? Pernah dulu ngambil sejanjang neng jalan, merengut. Nggak mau baca. Begitu yang kecil, yang intinya ada pahala, ada amal ibadah. Kalau ada mic, pakai mic baca. Bangga. Begitu dengan amal keburukan baru diam. Apa kata malaikat? Kenapa engkau diam? Baca. Malu malaikat. Kenapa dulu waktu engkau milih pondolan nggak malu? Waktu ngambil sawit nggak malu? Waktu tidak sholat nggak malu? Kenapa dulu nggak malu? Kenapa sekarang yang cuman saya sendiri di sini kamu malu? Malu malaikat. Nah, karena kita banyak amal yang buruk, di situ ketika malaikat menanyakan marwabuka man nabiyuka, makanya ketika kita dimakamkan, setelah dimakamkan ada ditalkinkan. Tahu Pak ditalkin? Tahu. Setelah kita dimakamkan, dikuburkan, datang Pak Imam, dituangkan air di atas durat, biasa. Kami di sana biasa kayak gitu Pak. Ala talabul ilmi minal mahdi ilallah, melahdi menuntut ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat. Itulah talqin, itu menuntut ilmu terakhir di liang lahat. Begitu imam menuangkan air di dalam makam, di dalam hadis di dalam tabel dijelaskan, itu ruh langsung masuk ke jahat, ke jasad, masuk terkejut dia. Itu apa yang diucapkan di atas semua didengarnya, cuman kita tidak bisa mendengarnya, jeritannya di dalam liang lahat. Begitu kita baca di atas, di dalam talqin itu ada jelaskan dengan arti yang misalnya begini. Nanti saat lagi akan datang dua malaikat yang akan datang kepada kamu dan dia menanyakan kepada kamu, marwabuka, siapa Tuhan kamu? Maka engkau jawab, Allahu Rabbi. Itu jasad mendengar itu semua. Kemudian ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Sehingga terakhir, ma imamuka, siapa imam kamu? Siapa imam? Kadang-kadang eneng Pak Khatib, kadang-kadang eneng Pak Sidat. Jadi itu intinya 5 pertanyaan tidak akan terlepas, tidak akan berpindah soal di satu kedua sebelum bisa menjawab soal pertama. Marwabuka. Kalau memang kita tidak ibadah, tidak pernah sholat, sepandai apapun di sini kita hafal, 5 soal tadi tidak akan bisa kita jawab di dalam liang lahat. Nah, jadi satu soal belum kita selesaikan selalu dicambuk. Begitu disebut sama malaikat sampai ke bumi ke-7, dicongkel dengan kukunya sampai ke lagi ke-7. Sampai kita selesai menjawab satu soal. Kalau belum selesai, berarti ya sampai rekaman. Itu saja. Kalau memang selesai, bisa menjawab 5 soal, insya Allah. Apa kata malaikat? Silahkan engkau tidur, bagaikan engkau tidur di malam pertama pengantin. Itu nggak ada diganggu lagi. Kubur luas, dengan berhias dan nampaklah itu surga di depan kita seperti kita lihat di TV. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis dan di dalam kitab. Nah, hadirin sedang takbir di dalam Allah. Jadi oleh karena demikian, ini kalau kita katakan bumi sudah di ujung tanduk, dunia sudah hampir kiamat, sudah sangat banyak bala yang hadir di tengah-tengah kita. Kalau intisari kita menilai, mengkaji tanda kiamat dari 10, ini sudah yang ke-10. Tinggal menunggu waktu. Berdasarkan dengan hadis, di ketika Nabi Isra dan Mi'raj, mungkin ini bisa diteliti lagi. Pernah Nabi mengatakan kepada Jibril, hai Jibril, berapa lama umur dunia? Apa kata Jibril? 1,5 hari. Terkejut Nabi. Ya Jibril, kalau memang 1,5 hari usia dunia, saya kembali ke dunia, dunia sudah kiamat. Tidak, 1,5 hari usia akhirat. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1,5 hari berarti 1500 tahun. Sejarah Islam, kita akui kalender adalah Hijriyah. Sekarang berapa Bu? 1440
400 berapa? 47. Genapkan 1500 berapa tahun lagi? Terpikir di kepala kita. Terpikir di kepala kita. Apakah ini benar akan kiamat? Kenapa tidak? Coba kita ingat 10 tahun yang lalu hingga hari ini berapa banyak merosotnya agama. Berapa banyak orang tidak sholat. Tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan dalil itu akan benar, maka siap-siaplah. Manusia yang dapat melihat kiamat adalah manusia yang terburuk, yang paling buruk, yang paling tidak pernah mendapat nikmat surga. Jadi oleh karena demikian, Bapak Ibu sekalian, selagi nyawa masih di kandung badan, marilah kita jaga amal, marilah kita jaga sholat, itu lebih utama. Harta itu jangan terlalu kita kejar. Kalau memang sampai kita mengejar harta sehingga kita meninggalkan ibadah, utamakanlah ibadah. Insya Allah manusia yang taat kepada ibadah, dia tidak akan pernah merasa kurang walaupun hidupnya pas-pasan. Kita semua ingin kaya, tapi kita tidak paham tentang apa itu kaya. Kaya ialah merasa cukup dengan apa yang ada. Untuk apa banyak harta tapi kita masih sangat merasa kurang. Jadi lebih baik, lebih bagus kita merasa cukup dengan apa yang ada. Itu terlahirlah di dalam hati kita, yaitu syukur. Manusia yang syukur ialah manusia yang dicintai Allah. Bapak Ibu sekalian sidang takziah yang dirahmati Allah. Jadi di sini saya mewakili rombongan. Sebelumnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli bait keluarga, yang mana pada malam ini, malam terakhir ya, malam ketiga, yaitu dalam takziah. Di awal sebelumnya, dari awal terjadinya musibah di rumah ahli bait, kami daripada rombongan berhadir kepada ahli bait dengan tujuan menghibur dan membawa dengan apa yang mampu kami, yaitu membawa doa. Dan di sini mungkin dari awal melangkah kami hari pertama hingga pada malam yang berbahagia ini, malam ketiga, ada tingkah laku dan ucapan lisan yang kami tidak dapat memandang perasaan ahli bait keluarga, yang tujuan kami menghibur tetapi menyakiti, yang tujuan kami ingin menenangkan mungkin malah meresahkan. Di sini kami daripada rombongan, khususnya masyarakat yang Melabu umumnya keseluruhannya, saya mewakili rombongan di sini memohon maaf atas segala kekhilafan kami. Dan di sini pula kami berhadir ke sini sangat bangga, dan di sini saya pun merasa sangat mapan ya, di atas begitu tempat yang begitu indah, begitu megah dan sangat nyaman bagi saya. Jadi di sini saya mewakili rombongan dengan tempat dan kondisi yang telah disediakan oleh ahli bait keluarga yang sedang dalam keadaan gundah, sedih, tapi kami tidak merasa sedikit pun kekurangan, bahkan sangat berlebihan. Atas segalanya kami mengucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya di sini kami yang tadinya hanya niat untuk menghibur, tapi ahli bait keluarga bahkan dapat membingkiskan, yaitu sedikit konsumsi yang sangat bermakna dan lezatnya bagi kami. Di sini kami tidak dapat membalasnya, dan kami hanya mendoakan semoga apa yang telah ahli bait sedekahkan kepada kami menjadilah satu pahala jariah yang akan mengalir kepada almarhumah, yaitu Ibu Nursiyah bin Miran. Semoga. Dan di sini pula kami ada membacakan doa, yang mana antara lainnya tadi kita di dalam doa ada menyebutkan Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya Ibu Nursiyah itu sebagian daripada kebun syurga. Wala taj'al qabrahu rawdatan min hufratan min huffar niran. Ya Allah, jauhkanlah kuburnya daripada lubang neraka. Semoga doa kita bersama Allah dengar dan Allah sampaikan kepada almarhum Ibu Nursiyah yang sama-sama telah kita hadirkan. Amin. Dan di sini pula kami
mengucapkan ribuan terima kasih atas segala sambutannya dan hidangannya, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalannya. Dan di sini saya pribadi juga memohon maaf, mungkin di dalam penyampaian saya terdapat ucapan yang tidak senonoh sehingga tersinggung di antara kita bersama di sini, Pak. Saya nggak biasa, kebetulan malam ini disuruh, ya alhamdulillah, mungkin ada amanah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga itu menjadi ilmu bagi kita. Dan hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum